banyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, baik dalam masjid ataupun di luar masjid. Kalau sudah berada dalam masjid, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir. Kapan perlu, 5 menit menjelang azan itu, tidak usah mic ngaji itu hidupkan lagi. Kenapa? Ada saudara kita yang sedang sholat, ada yang sedang zikir, sedang baca Al-Quran. Nengka datang sholat datang je tu, nengka indah je. Jadi penting bagi kita, karena mengganggu orang sholat juga tidak boleh. Bahkan kata Rasul, kalau ada engkau sedang baca Al-Quran, temanmu sedang sholat, saudaramu sedang sholat, lambatkan Al-Quranmu, jangan mengganggu, karena dia sedang komunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah. Pokoknya sholat, kalau dalam masjid itu tidak usah omongan yang lain lagi. Ibadah apa banyak, asal kata dari sajadah. Masjid, sajadah itu pun sujud. Masjid itu adalah isi makan, tampik sujud. Itu tempat ibadah. Tidak usah bicarakan yang lain. Bahkan adab dalam masjid itu, kalau ada yang hilang, tidak perlu dicari. Kalau ada yang mencari, doakan untuk tidak ketemu. Oh begitu. Jadi penting bagi kita tingkatkan amaliyah kita. Apalagi bulan-bulan yang penuh barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Sebelum khutbah dimulai, mari penuhkan saf yang di depan. Bapak-bapak yang di belakang, mari penuhkan agar sempurnanya Jumat kita. Yang di belakang yang masih menyanda-menyanda, kita ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka dibalas baginya dengan balasan 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyi'ah, siapa yang membawa kesalahan dan dosa, fala yujza illa mislaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang yang dilakukannya. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an, surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 160. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam waktu yang relatif singkat ini kajian kita berlandaskan kepada firman Allah surah Al-An'am. Seluruh puja dan puji tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah atas berkat rahmat karunia nikmat yang dititipkan kepada kita. Mari kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah. Kita berharap semua amal-amal kebaikan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin, alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan kehidupan kepada kita. Kita sudah berada di bulan Sya'ban, lebih kurang 28 hari lagi insyaallah kita akan Ramadan, insyaallah kalau umur lagi panjang. Mudah-mudahan kita berharap Allah izinkan kita sampai ke Ramadan, karena begitu fadilah pahala yang disiapkan, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rajab lah selesai, sudah kita lewati. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, peringatan-peringatan. Ramadan nanti juga sibuk dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ibadah. Antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan ada yang terjepit dan sering terabaikan, kata Rasul. Itulah bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin, amaliyah-amaliyah yang penting bagi kita mengisi bulan Sya'ban ini. Yang pertama, kata Rasul, perbanyak berpuasa. Tentu puasa sunnah. Perbanyak berpuasa. Kana yasumu Sya'ban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa di bulan Sya'ban kulluhu. Kulluhu tu ampi-ampi ke sadualahnya. Illa, kecuali sedikit saja, qalil. Sedikit yang tidak. Sedikit yang tidak itu artinya ujung-ujung. Karena nanti antara Sya'ban tidak boleh lanjut dengan Ramadan, harus ada jedah. Jadi kana yasumu Sya'ban, Rasulullah itu kulluhu, hampir-hampir beliau itu berpuasa seluruh bulan Sya'ban itu ila qalil, kecuali sedikit saja yang tidak bagian akhir. Makanya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istakmal siyaman, berpuasa lebih banyak dari Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu banyak nan kedua. Bahasa gitu. Kalau banyak sadualahnya Ramadan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu, puasa. Dari satu Sya'ban itu udah boleh. Baturui jadi hijau, silakan. Hadirin kaum muslimin, yang kedua, bahwa di bulan Sya'ban ini diangkatnya amaliyah seorang hamba. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mali ila rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya di bulan ini, kata Rasul, di bulan Sya'ban ini turfa diangkat amal-amal ibadah seseorang hamba itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, aku lebih suka, kata Rasul, lebih senang, lebih cinta, ayurfa'a amali, tak kala amalku dibawa menghadap kepada Allah, wa ana shaimun, saya dalam keadaan puasa. Nah, kerencak tuh. Jadi mari kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, karena termasuk bulan ini adalah dibawa amalan-amalan seorang hamba menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, perbanyak ketaatan di bulan Sya'ban. Bukan di bulan lain, enggak, tetapi lebih ditingkatkan. Apakah itu solat sunnah? Kalau jarang awak ke rumah saji solat jamaah, tingkatkan lagi jamaah. Indah harus dianur godo, di masa Jawa barado. Oh, di pasah wa tadanga sorazan solat. Di kantuh wa sedang karajo tadanga azan solat. Oh, ndak do jauh masaji di kantuh tu. Buwe solat jamaah di kantuh tu. Jamaah tu kan lebih dari satu. Badu orang tu lebih sah tu. Perbanyak, tingkatkan. Jangan sampai tinggal jamaah. Karena jamaah itu luar biasa. Fadilah, keutamaannya. Salatul jamaah afdol, lebih utama.
min salatil fardhi bi 27 derajat. 27 yang terkenal bagi kita kan 27. Ada 28, 25. Nah, 27 kan hebat itu. Makanya selalu jangan tinggalkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, banyak baca Al-Quran, perbanyak zikir, baik dalam masjid ataupun di luar masjid. Apalagi kalau sudah berada dalam masjid, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak zikir. Kapan perlu 5 menit menjelang azan itu, tidak usah mic ngaji itu hidupkan lagi. Kenapa? Ada saudara kita yang sedang sholat, ada yang sedang zikir, sedang baca Al-Quran. Negara datang sholat, datang juga tu. Negara indah jo. Jadi penting bagi kita, karena mengganggu orang sholat juga tidak boleh. Bahkan kata Rasul, kalau ada engkau sedang baca Al-Quran, temanmu sedang sholat, saudaramu sedang sholat, lambatkan Al-Quranmu, jangan mengganggu, karena dia sedang komunikasi dengan Tuhannya, dengan Allah. Pokoknya sholat, kalau dalam masjid itu tidak usah omongan yang lain lagi. Ibadah banyak, asal kata dari sajadah. Masjid, sajadah itu pun sujud. Masjid itu adalah isi makan, tampe sujud. Itu tempat ibadah. Tidak usah bicarakan yang lain. Bahkan adab dalam masjid itu, kalau ada yang hilang, tidak perlu dicari. Kalau ada yang mencari, doakan untuk tidak ketemu. Oh, begitu. Jadi penting bagi kita tingkatkan amaliyah kita. Apalagi bulan-bulan yang penuh barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Dzalika syahrun," pada bulan itu yaf'ulun nas, manusia sering abai, sering lengah, baina Rajab wa Ramadan, dia itu terletak antara Rajab dan Ramadan, itulah Sya'ban kata Rasul. Jadi tingkatkan amal kebaikan kita di bulan-bulan yang penuh maghfirah dan berkah tersebut. Hadirin kaum muslimin, kemudian juga kesempatan untuk mengqadha. Saudara-saudara, bapak-bapak hadirin, mungkin ada puasa tinggal dulu, dek karena sakit atau dek karena yang lain, musafir. Kesempatan kini untuk mengqadha, mengganti. Dan jalan seminggu menjelang Ramadan lah baru terkena. Kini kan sering diingatkan qadha, karena puasa itu wajib. Kalau tidak dosa. Qadha, ganti. Setidaknya Senin Khamis. Kalau tidak puasa terus menerus berturut-turut, karena mumpung sekarang di bulan Sya'ban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada puasa-puasa yang tertinggal, sampaikan kepada istri kita yang di rumah, anak-anak kita, kalau ada yang tertinggal belum diganti, belum diqadha, qadha sebelum masuk Ramadan. Kesempatan di bulan ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, bahwa bulan Sya'ban ini adalah sebagai bulan latihan. Latihan itu kalau awak tanding, awak lomba, jangan bisu awak kalau lomba kini latihan KO, tidak akan menang itu. Kapan latihan? Sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan, tahunan. Untuk kapan? Untuk hari-hari lebih baik ke depannya. Ini adalah sebagai hari latihan. Jadi kalau ada yang menyebut Ramadan sebagai bulan latihan, makanya dia KO, kena dia. Awal Ramadan tu cari lah tu, kadai nak dia buka tu, kakantuh kadang tak, biasa saja. Ya kenapa? Karena kita latihan di hari itu. KO kita, latihan jauh-jauh hari, insya Allah menang. Jadi Ramadan itu adalah sebagai bulan selalu memperbanyak amaliyah yang belum kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kesempatan sisa umur yang masih dititipkan oleh Allah ke kita, kesempatan ini kita raih dengan sebaik-baiknya, kita isi dengan sebaik-baiknya, agar Allah membimbing kita, keluarga kita, untuk selalu berada istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatabiru ya ulil albab
la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhnahum bima kanu yakdzibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, aku akan turunkan barakah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, kan tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, adalah kizib, mendustakan ayat-ayatku. Fa'akhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umurhum tawilan warzuqhum wasi'an wa aquluhum dzakiyan wa qulubuhum katsidan nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.